Beruntung bagi Bobby, ia selamat dari kecelakaan tersebut. Setelah sadar, ia sempat terdiam melihat pesawat yang sudah hancur dan melihat mayat juga semua orang yang terluka. Tak berselang lama, tugas ambulan pun tiba dan semua korban dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bobby terlihat shock dan memberontak. Seakan tidak percaya bahwa sebagian temannya kini sudah tewas. Tampak sejumlah dokter sedang menahan Bobby sebelum akhirnya Bobby pun dirawat. Scene berpindah ke Inggris, tepatnya di kantor MU. Pelatih Jimmy Murphy datang dan menjumpai Alma dengan rasa bahagia karena timnya kini berkesempatan melaju ke final. Sebelum akhirnya Alma memberitahunya bahwa pesawat yang ditumpangi mereka dikabarkan jatuh. Ekspresi Jimmy Murphy langsung berubah, dan dia pun langsung menanyakan kepada kedutaan Inggris yang ada di Jerman tentang keadaan seluruh anggota timnya. Tampak keluarga pemain merasa sangat sedih dan cemas akan kejadian itu. Mereka berharap semua penumpang bisa selamat. Di sisi lain, setelah mengetahui pesawat MU, pihak liga baru menelepon Jimmy perihal jadwal mereka yang kini dibolehkan untuk diundur. Bobby Charlton yang kini baru siuman, ia bertanya kepada orang di sampingnya, siapa sajakah yang selamat? Lantas, orang itu pun menjawab, Mark Jones, Roger Bryan, Tommy Taylor, Eddie Koolman, Liam Whelan, David G, dan Gio Ben semua meninggal di tempat. Di sisi lain, Jimmy baru sampai di Munich. Setelah menyelesaikan beberapa urusan, ia menjenguk dan menanyakan keadaan pemainnya satu persatu. Dokter yang berada di sampingnya pun menjelaskan bahwa beberapa dari mereka terluka parah. Bahkan Edward Duncan mengalami luka parah bagian ginjalnya. Kali ini Jimmy pindah ke ruangan Bobby. Setelah berbicara, Bobby pun tampak tidak bisa menahan air matanya. Sambil menangis, ia pun berkata bahwa temannya mati. Kali ini, Jimmy berpindah ke ruangan Matt Busby. Tampak ia sangat sedih dan menyesal. Busby pun mengatakan kepada Jimmy bahwa ini semua adalah salahnya. Jimmy yang kali ini masuk ke ruangan Edward, melihat Edward perlahan siuman. Dengan nada lemah sambil menggoda Jimmy, Edward pun berkata, Jimmy, bisakah mengundur dulu pertandingannya? Ucapnya sambil menahan kesedihan yang mendalam. Jimmy hanya bisa menganggukkan kepala. Di luar ruangan, Jimmy yang sendari tadi menahan kesedihannya, kini ia tak bisa lagi menahan air matanya, dan akhirnya ia pun menangis. Keesokan harinya, Harry hendak berpamitan kepada Bobby. Ia akan pulang ke Inggris menaiki feri. Singkat cerita, mayat para pemain MU pun kini sudah sampai di kota Manchester. Dengan rasa sedih dan seakan tidak percaya, Jimmy Murphy sendiri tadi dia melihat peti mati. Dan tak kunjung waktu lama, satu persatu anggota keluarga jenazah pun datang untuk menemui anggota keluarga mereka untuk terakhir kalinya. Scene kembali berpindah, di mana kali ini Bobby sudah sepenuhnya sembuh, sedang bersiap-siap untuk kembali ke Inggris. Tak lupa sebelum pulang, Bobby menemui Edward terlebih dahulu. Mereka berbincang cukup lama, sampai akhirnya Bobby pamitan untuk pulang ke Inggris kepada Edward. Sembari menahan kesedihan yang mendalam, Bobby pun berkata kepada Edward, sampai jumpa di Inggris. Edward pun tersenyum, menatap kepergian Bobby, dan itu adalah senyum terakhir yang dilihat Bobby dari Edward. Karena 15 hari setelahnya, Edward Duncan dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pun langsung menyebar hingga ke seluruh Eropa. Bobby, Jimmy, serta semua yang mengetahui hal tersebut kembali harus bersedih karena ditinggal oleh sahabat dan orang yang dicintainya. Bobby yang semakin bersedih, akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Ia pun membuang semua hal tentang sepak bola, termasuk di dalamnya piala dan foto-foto dirinya yang masih bermain bola. Scene berpindah saat seluruh petinggi MU
yang sedang berbincang mengenai niat mereka untuk membubarkan klub sepak bola ini. Namun, hal tersebut tidak disetujui oleh Jimmy. Ia pun menegaskan akan bertanggung jawab atas semua pemain baru dan kepelatihan mereka. Akhirnya, Jimmy pun diberi kesempatan dari petinggi MU untuk memimpin klub. Ia pun langsung pergi ke kantornya untuk meminta bantuan kepada Alma soal anggota baru yang akan ia rekrut. Jimmy segera mengunjungi semua tempat untuk mencari pemain, bahkan kala itu siapapun boleh ikut bermain asalkan tahu bermain sepak bola dan segala aspek penting di dalamnya. Dan beruntung bagi Jimmy, ia menemukan sejumlah pemain yang berbakat untuk mengisi kekosongan skuadnya. Tak lupa, Jimmy pun kembali mendatangi Bobby yang kala itu sedang berada di kediamannya untuk meminta Bobby bermain kembali. Namun sayang, rasa trauma dan kesedihan yang kini masih dialami Bobby membuatnya enggan untuk bermain kembali. Bukan tanpa alasan, Bobby menolak itu karena tidak kuasa melihat jersey yang dahulunya dipakai temannya kini harus dipakai orang lain. Karena mungkin kenangan bersama mereka akan terus terbayang olehnya tak kala melihat semua itu. Namun, ketika Bobby melihat anak-anak sedang bermain bola di halamannya, tanpa sadar ia pun merasa teringat akan sepak bola. Kemudian ia pun ikut bermain bersama mereka. Dan pada akhirnya, saat sebelum pertandingan itu dimulai, Bobby diantar ibunya pergi ke Old Trafford. Ia memasuki ruangan ganti dan tampak semua orang menyapanya. Terutama Harry dan Murphy merasa bahagia akan hal tersebut. Di rumah sakit di Munich, Busby masih dirawat di sana. Hanya bisa mendengar pertandingan itu lewat radio, dan hasil pertandingan itu adalah 3-0 untuk kemenangan MU. 3 Mei 1958, tepatnya 3 bulan setelah kecelakaan, MU berhasil lolos ke final Piala FA Cup. Busby yang kini mulai pulih, ia terlihat menemui Jimmy dan memberi semangat kepada pemain sebelum mereka turun ke lapangan. Sejenak Jimmy terdiam saat di koridor, dan nampak pelatih Jimmy seakan melihat pemainnya yang dulu. Dan walaupun mereka harus kalah 2-0, Jimmy Murphy tetap mengapresiasi kerja keras mereka. Dan inilah awal mula nama besar MU. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, bangkitlah dari segala keterpurukan, percaya dan bertindaklah seolah kamu tidak mungkin gagal.